manusia diciptakan oleh Allah dan ditakdirkan untuk berbuat dosa. Innal insana mahallul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia diciptakan membawa potensi untuk berbuat kesalahan, wan nisyan, dan lupa. Artinya memang berbuat salah, berbuat dosa serta lupa merupakan kodrati, sifat bawaan manusia yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum." Seandainya kalian tidak berbuat dosa lagi, kata Nabi, niscaya Allah akan mendatangi kalian semua. Maksudnya niscaya Allah akan mematikan kalian semua. Jadi seandainya manusia tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi berbuat salah, maka Allah akan cabut nyawanya. Allah akan matikan dia. Allah akan ciptakan makhluk yang baru yang bisa berbuat salah dan bisa berbuat dosa. Kemudian mereka bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah Jum'ah, dosa dan kesalahan merupakan kodrati bagi umat manusia. Justru yang melanggar kodrat adalah ketika manusia merasa suci, merasa paling benar sendiri, padahal kebenaran bukan milik manusia. Al-haqqu mirabbik, kebenaran itu milik Allah, bukan milik manusia. Maka jika ada manusia yang merasa paling benar, merasa paling beriman, merasa paling suci, itu justru melanggar kodratnya sebagai umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, dikarenakan dialah Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa kepadanya. Kita bisa mengambil pelajaran sosok Abdurrahman bin Muljam yang katanya tidak pernah berbuat maksiat, yang katanya tidak pernah berbuat dosa, malah dia hafal Al-Quran 30 juz dan tidak pernah telat berangkat sholat berjamaah ke masjid, tetapi dia masuk neraka. Bahkan Nabi menyebutnya kilabun nar, termasuk kelompok anjing-anjing neraka. Mengapa demikian? Ketika dia merasa paling bertakwa, merasa paling suci, saat itulah dosa besar sesungguhnya yang telah dia kerjakan. Merasa paling beriman sendiri, yang lain jadi kafir semua. Merasa paling sunnah sendiri, yang lain bid'ah semua. Merasa paling suci sendiri, yang lain berdosa semua. Artinya jamaah Jum'ah, kita sebagai manusia, mari mulai saat ini kita menyadari kita ini tempatnya salah dan dosa. Jadi tak perlu merasa sok suci. Sebaliknya juga, karena kita tempat salah dan dosa, maka ada baiknya kita selalu berpikir untuk memperbaiki diri, untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun kepadanya. Jika di satu sisi Allah menciptakan manusia sebagai tempatnya salah dan lupa, tapi di sisi yang lain Allah juga menyediakan ampunan dan kafarah, penghapus dosa-dosa untuk kita semua. Di antaranya
Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setidak-tidaknya, artinya masih banyak yang lainnya, setidak-tidaknya ada 3 perkara yang akan menghapuskan dosa kita semua. Yakni yang pertama, fa isbaghul wudu'i fis sabarat, menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin, atau bahasa lainnya menyempurnakan wudu kita walaupun dalam keadaan sangat malas untuk berwudu. Jadi wudu yang senantiasa kita kerjakan, baik wudu yang wajib karena terkait dengan sholat, maupun wudu yang sunnah lainnya, wudu yang kita kerjakan dan yang kita sempurnakan itu menghapus dosa-dosa. Kemudian yang kedua, wa naqlul aqdami ilal jamaah, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Kita melangkahkan kaki dari rumah ke masjid ini, maka dosa-dosa kita dihapuskan, dosa-dosa kita berguguran. Semakin banyak kita melangkah, semakin banyak dosa yang dihapuskan, dan derajat kita semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, wantizarus salati ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Maksudnya apa? Contohnya, kita mengerjakan salat tahiyatul masjid atau salat qabliyah. Setelah salat qabliyah, kita menunggu salat berjamaah ditegakkan. Setelah kita mengerjakan salat zuhur, menunggu salat asar dikerjakan. Setelah kita mengerjakan salat maghrib, menunggu salat isya dikerjakan. Dari waktu ke waktu, pergeseran waktu kita menunggu salat tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa. Bahkan jamaah Jum'ah rahimakumullah, saking maha baiknya Allah, ketika imam mengucapkan amin, makmum pun serta menyertai imam mengucapkan amin, dan amin itu bersamaan dengan amin para malaikat, maka dihapuskan semua dosa-dosa kita. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian makmum menjawab Rabbana lakal hamdu, maka dihapuskan semua dosa-dosa kita. Dari pekerjaan sholat kita, amaliyah kita pun Allah menghapuskan dosa-dosa. Setelah sholat kemudian kita beristighfar 3 kali. 3 kali saja kita membaca istighfar, dihapuskan dosa-dosa, walau kanat mitla zabadil bahr, walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Tinggal untuk menyempurnakan penghapusan dosa-dosa tersebut, kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, sesungguhnya Allah tidak akan pernah berhenti menerima taubat hambanya selama nyawa belum mendesak-desak di tenggorokan. Bahkan Allah mendeklarasikan, Nabi itu berita besar, maka pembawa berita besar adalah Nabi. Nabi dalam bentuk perintah, fi'il amr, kabarkan, siarkan, kata Allah, umumkan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan, siarkan, umumkan kepada khalayak ramai tentang aku, kata Allah, anni, sesungguhnya aku, anal ghafurur rahim, aku maha pengampun lagi maha penyayang. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah, kita bukan malaikat, kita manusia biasa. Sudah kodrati kalau kita salah, sudah lumrah ketika kita berdosa. Maka jangan pernah kita merasa paling suci,
Karena dosa yang paling besar menjerumuskan manusia ke neraka adalah merasa paling suci, seakan-akan dia sudah menguasai kebenaran. Namun sebaliknya, kita pun tak boleh sombong dengan dosa-dosa. Mari kita berkomitmen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya.